Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menyelidiki dugaan penggelembungan anggaran dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Hal tersebut diungkap pertama kali oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Komisi Anti Rasuah melakukan penyelidikan terhadap dugaan penggelembungan anggaran alias markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur menyatakan, penyelidikan biasanya dilakukan tertutup sehingga tak dijelaskan kapan proses penyelidikan dilakukan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut proses penyelidikan tertutup didasari atas dua jalan investigasi, yakni via laporan aduan dari masyarakat atau pengembangan perkara dari KPK. Yang menarik, Budi Prasetyo akhirnya mengungkap telah melakukan penyelidikan dugaan penggelembungan anggaran sejak awal tahun 2025. KPK pun mengimbau masyarakat untuk menyampaikan informasi atau data terkait kereta cepat Wush ke KPK. Komisi Anti Rasuah butuh memverifikasi keterangan dari pengembangan kasus maupun laporan masyarakat. Lantas apa bukti krusial yang dapat digunakan KPK untuk membuktikan adanya dugaan markup anggaran? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Komisi Anti Rasuah akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan penggelembungan anggaran alias markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Lantas apa saja indikator yang akan digunakan oleh penyidik KPK dalam proses penyelidikan awal, dan sudah bergabung bersama kami mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat sore Mas Yudi. Sore Mas Baik. Adit. Mas Yudi, jadi melihat analisis adanya penggelembungan dalam kasus kereta cepat ini, Anda melihat seperti apa? Ya, saya melihat bahwa KPK sudah on the right track, sudah serius. Bahkan ternyata sebelum terjadi kegaduhan, ternyata KPK sudah melakukan penyelidikan dari awal tahun. Artinya bagi saya, KPK sudah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan. Entah itu meminta dokumen, entah itu memeriksa calon-calon saksi nanti, keterlibatan. Dan kalau kita melihat dalam prosedur KPK, kalau KPK sudah melakukan penyelidikan, setidaknya ada keyakinan dari penyelidik ada tindak pidana korupsinya. Ya, tinggal nanti ya kapankah penyelidik berhasil memenuhi bukti-bukti permulaan untuk naik ke proses penyidikan. Baik, ini kan tidak hanya berdasarkan keyakinan dari penyidik saja, tapi juga harus ada indikator-indikator yang memungkinkan bahwa ada pemeriksaan dalam kereta cepat Wush ini. Ya, saya pikir penyelidik KPK sudah paham lah ketika melakukan suatu investigasi terkait dengan suatu proyek, itu pasti mereka akan bermain di pertama perencanaan. Apakah dalam perencanaan tersebut ada sesuatu yang ganjal, kemudian krusial, atau ada sesuatu yang kemudian ada namanya pemufakatan jahat. Sehingga dengan adanya pemufakatan jahat ini, ya itu bisa akan terlihat bagaimana proses pekerjaannya. Yang kedua adalah pekerjaannya. Dalam pekerjaan ini, ya tentu yang akan dilihat adalah bagaimana pembebasan lahan. Apakah lahan, ya kan biasa itu ada Mas, kalau pembebasan lahan sawah berapa, pabrik itu beda-beda. Apakah benar lahan sawah itu dibayarnya sawah bukan pabrik yang nilainya tinggi? Ya pasti akan melihat seperti itu. Kemudian bangunan dari stasiunnya, termasuk juga keretanya. Jangan-jangan kemahalan. Ya, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap BUMN ya yang terlibat. Kita tahu ada Wika, kita tahu ada KAI, kita tahu ada Jasa Marga, kita tahu ada PT Perkebunan. Pasti semua sudah dilakukan pemeriksaan oleh KPK. Dan terakhir ya akan dilihat akibatnya. Kalau saya melihat ini kan proyek ini kan pertama nggak fiktif, ada kok fisiknya kan. Yang kedua nggak mangkrak. Nah, makanya kalau nggak fiktif nggak mangkrak, maka dibutuhkan audit. Saya pikir teman-teman BPK pasti sudah, atau BPKP ya sudah menemani ya penyelidik KPK dari awal untuk melihat sejauh mana kerugian negara terkait dengan kasus ini. Yang harus kita lihat bahwa ini kan memang B2B ya, tetapi kan yang bermain adalah BUMN. Ya, sebelum undang-undang BUMN berubah, kita waktu tempus dan lokusnya masih pakai yang undang-undang lama. Jadi KPK masih punya kewenangan di situ. Ini kan netizen kita nih membandingkan antara kereta cepat di Arab Saudi yang jaraknya misalnya 1050 km, kemudian dengan kereta cepat Wush gitu ya, yang jaraknya 150 km dengan anggaran yang sama nih. Nah, kenapa KPK baru sekarang ini setelah ramai, setelah muncul kontroversi, nah baru
Sekarang KPK bergerak. Kemarin-kemarin kemana saja? Ya kalau kita lihat dari rilis yang disampaikan oleh KPK kan ternyata kan mereka sudah dari awal tahun ya. Artinya sebenarnya mereka sudah bergerak. Baru ini kemudian berani mereka ungkap karena sudah gaduh. Karena masyarakat pengen KPK bergerak. Nah, ternyata KPK sudah bergerak. Termasuk tadi. Tentu KPK juga akan menganalisis ya bagaimana perbandingan antara pekerjaan-pekerjaan di tempat lain, di Jepang kah, di Cina sendiri, ataupun di Arab Saudi. Perbandingan itu memang dilakukan? Pasti, ya kan, karena yang kita kan ingin lihat yang namanya real cost. Memang, ya kan, nggak apple to apple ya, pasti ada sesuatu anasir-anasir lain ya. Tapi kan setidaknya ini bisa menjadi gambaran ya bagaimana ya biaya untuk pembangunan WUS. Tadi saya katakan bahwa jangan-jangan kita terlalu mahal karena harga tanahnya begitu mahal. Ternyata ada main-main dalam pengadaan tanah. Nah, ini yang akan diselidiki oleh KPK. Oh, pasti akan masuk ke situ. Karena, Mas, dalam penyelidikan ada yang dinamakan dengan babat alas. Jadi, kita itu istilahnya sebenarnya tahu siapa yang akan jadi tersangka, tapi masih jadi hantu. Ya, jadi makanya perlu untuk ditelusuri. Sama kayak waktu Bank Senturi, itu berapa belas satgas. Ya, itu menelusuri berapa belas tindak pidana, masing-masing satu. Ya kan, jadi artinya nanti akan terlihat ya mana yang kemudian akan ada tindak pidananya. Dan ini, Mas, bahwa di dalam undang-undang KPK sudah sangat jelas. Begitu ada bukti permulaan, ya penyelidik menemukan, ya maka penyelidik harus dalam waktu 7 hari melaporkan kepada pimpinan KPK, ya untuk kemudian dilakukan gelar perkara. Dan ini sudah dilakukan? Ya berarti kan belum. Karena kan 7 hari. Artinya kan saya pikir bisa jadi sebenarnya sudah memenuhi, ya bisa jadi juga belum. Karena waktunya kan ini panjang, ini kan katanya awal. Taruhlah Januari, berarti kan 10 bulan. Tapi bagi saya yang paham ya tentang cara kerja teman-teman penyelidik, di dalam internal nih. Ya, dalam internal, saya pikir sebenarnya bisa jadi ya mereka sebenarnya sudah berhasil menemukan ya, tetapi masih belum pede ya untuk kemudian melakukan gelar perkara. Karena memang ini menarik, Mas, bahwa sekarang di KPK ya kalau dulu ya penyelidikan itu ke penyidikan sudah pasti ada tersangka. Karena tadi saya katakan bahwa penyelidik menemukan bukti permulaan. Ketika ada bukti permulaan itu melekat kepada orang, artinya tersangkanya sudah ada. Nah, sekarang kan KPK bisa menaikkan proses ini ke penyidikan. Makanya kalau misalnya ya penyelidik mengalami kebuntuan terkait dengan siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Tapi apa yang membuat misalnya penyidik sudah menemukan bukti dan seterusnya tapi tidak percaya diri untuk membuka ke publik itu apa? Ya bisa jadi macam-macam kan. Ya kondisi di pimpinan ya kan dan lain sebagainya. Ya, jadi ya bagi saya ya kalau memang tidak berani menetapkan tersangka ya maka kemudian ditetapkan tersangkanya pada proses penyidikan. Jadi naikin penyidikan supaya dapat melakukan yang dinamakan dengan bisa geledah dan lain sebagainya. Karena bagi saya kan ini menarik ya, ini kan udah berlangsung lama. Mungkin dari 2015, bisa jadi ada dokumen-dokumen yang nggak tahu entah di mana. Ya bisa jadi orang-orangnya pun sudah berganti. Bisa jadi direksi-direksinya berbeda dengan yang lalu. Kan, ini kan akan melibatkan tidak hanya 1-2 pihak dalam proses proyek pembangunan kereta cepat WUS ini. Nah, apakah setiap pihak ini akan diselidiki sesuai dengan porsinya? Oh pasti, termasuk yang dari pihak Cina juga pasti akan dilakukan pemeriksaan. Cuma permasalahannya adalah apakah pihak kan ini kan masih sukarela. Kalau pihak dari orang-orang Cina yang terlibat dalam kasus ini dia tidak mau untuk kemudian diperiksa, ini kan agak berat, gitu ya. Apalagi saya pernah punya pengalaman dalam suatu kasus ya bagaimana ya ketika kita pun sudah meminta kepada pemerintah Cina untuk memeriksa orang-orangnya, waktu itu udah belasan, ternyata tidak diberikan juga. Ini menjadi salah satu kendala, Mas. Ini menjadi salah satu kendala terkait dengan kasus yang ini. Makanya saya juga berpikir, jangan-jangan orang yang di awal melakukan perencanaan, mengapa skemanya itu adalah skema dengan Cina bukan Jepang gitu kan? Karena kalau misalnya ada sesuatu ya, itu Cina akan pasang badan dan ini kan terbukti ketika juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Cina menyampaikan bahwa tidak ada masalah, bahwa ini untuk masyarakat dan Cina pun mendukung Indonesia. Artinya kan sudah ada statement tidak ada masalah. Baik, ini kan kita berbicara soal mega proyek. Melibatkan 100 triliun lebih uang yang ada di situ. Nah, Anda sebagai mantan penyidik KPK, ketika menangani kasus seperti ini, mulai tadi Anda katakan ada pembebasan lahan, ada babat alas dan seterusnya. Berapa lama? Bahkan ini sampai melibatkan negara lain. Gitu ya? Nah, berapa lama proses penyelidikan yang dilakukan oleh KPK dalam kasus seperti ini, mega proyek seperti ini? Mas, terkadang tidak ada yang bisa diukur. Ya, kadang-kadang kita melihat kasusnya ini
istilahnya receh ya. Ya. Tetapi ternyata sulitnya bukan main. Ada yang wah kasusnya besar, ternyata temuannya besar. Jadi memang kita tidak tahu ya. Tapi setidaknya KPK sudah mau 1 tahun melakukan penyelidikan. Betul. Harusnya ada evaluasi dari KPK. Makanya kemarin ketika gaduh, ya alhamdulillah ternyata KPK membuka. Loh berarti 10 bulan ini harusnya KPK udah kaya akan keterangan-keterangan dari calon saksi, kaya akan bukti-bukti dokumen. Ya kan? Nah, kenapa kemudian ya kasus-kasus ini tidak naik kan gitu? Atau apakah sudah gelar perkara? Ya, kalau tadi saya katakan bahwa kalau memang KPK ingin memutuskan penyidikan dulu, menurut saya tidak masalah tanpa ada nama tersangka. Tapi dengan 10 bulan ini harusnya sudah banyak temuan. Wah, harusnya banyak. Tapi juga jangan sampai mengecewakan kayak kasus Haji gitu kan. Udah sampai sekarang 2 bulan lebih nggak ada juga gitu. Tapi bagi saya yang penting ya kita berharap mau ada pidana atau tidak pidana kan ada asas praduga tak bersalah juga. Ya. Ya kita tetap harus mendukung KPK. Baik, terus mendukung KPK dan juga kita sama-sama menanti ya, apa saja temuan-temuan selama 10 bulan ini dalam kasus dugaan penggelembungan WUS ini ya. Baik, terima kasih Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara terkait kontroversi kereta cepat WUS yang mengalami kerugian operasional sejak pertama kali diluncurkan hingga sekarang. Informasi yang akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.